Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Gian Zikri. NIM saya 1886206049. Saya berasal dari Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai, prodi S1 Pendidikan Sekolah Dasar. Sekarang saya lagi di semester 6 lokal B reguler. Baiklah, di sini izinkan saya untuk membahas tentang buku kebijakan publik yang ditulis oleh Bapak Dr. Suharno MSI yang diterbitkan pada tahun 2013, yang menjelaskan tentang kebijakan publik. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pembahasan, pertama kali saya ingin membahas sedikit apa itu kebijakan. Kebijakan itu adalah suatu proses ataupun suatu penyelesaian dari sebuah permasalahan ataupun suatu tindakan yang diambil oleh seseorang ataupun suatu lembaga untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, kalau kebijakan ini ada, berarti permasalahan itu ada. Dan apabila permasalahan itu tidak terselesaikan, maka akan selalu timbulnya kebijakan, mau itu kebijakan baru ataupun kebijakan yang tidak baru. Proses terjadinya kebijakan itu dilihat yang pertama dari permasalahannya, kemudian dilakukan, kemudian dievaluasi, dan barulah nanti apabila permasalahan itu tidak terselesaikan, maka kita akan mencari kebijakan ataupun suatu tindakan yang akan kita cari agar permasalahan itu terselesaikan. Baiklah, pada kali ini saya ingin menjelaskan bukan tentang kebijakan, tapi tentang peramalan masa depan kebijakan. Dalam bab ini, di buku Bapak Suharno ini, dia menjelaskan apa-apa saja itu jenis-jenis tentang masa depan kebijakan, batas keterbatasan peramal dalam meramal masa depan kebijakan, apa itu masa depan kebijakan, dan lain-lain. Jadi apabila dalam video ini saya banyak kekurangan, saya mohon maaf karena saya masih belajar, dan apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya mulai dengan ini, saya akan menjelaskan bab tentang peramalan masa depan. Selamat menonton. Baiklah, kita masuki ke bab pembahasan. Yang pertama, meramal masa depan kebijakan. Sebuah kebijakan publik lahir sebagai bentuk konkret campur tangan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsinya. Yang pertama, kebijakan lahir sebagai jawaban yang ditujukan untuk merespon permasalahan yang ada di masyarakat. Kedua, kebijakan lahir sebagai alat yang ditujukan untuk men-setting sebuah yang diinginkan ataupun untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Perubahan kepentingan perumusan kebijakan publik memahami betul kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Selanjutnya, bab tentang tujuan peramalan dalam analisis kebijakan. Yang pertama, ramalan menyediakan informasi tentang perubahan kebijakan di masa depan dan konsekuensi jika tersebut diterapkan atau tidak diterapkan. Peramalan yang kedua, peramalan memungkinkan kontrol yang lebih besar karena dipahami kebijakan masa lalu dengan konsekuensinya, sehingga dapat memahami atau meminimalisir risiko. Yang C, keterbatasan peramalan. Jadi, peramal itu mempunyai keterbatasan. Yang pertama, akurasi ramalan. Ketetapan dari ramalan yang relatif sederhana didasarkan pada ekstrapolasi atau kecenderungan sebuah variabel maupun ramalan berdasarkan model masih terbatas. Keterbatasan yang kedua yaitu kelebihan komparatif.
Ketetapan prediksi yang didasarkan pada model teoretik ataupun teori. Keterbatasan yang ketiga, konteks. Asumsi yang dipegang oleh model dan akibat dari asumsi itu sensitif terhadap 3 jenis. Konteks institusional, temporal, dan historial. Selanjutnya D. Jenis-jenis peramalan. Adapun jenis-jenis peramalan yang pertama yaitu tentang proyeksi, yaitu ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atau kecenderungan masa lalu maupun masa kini. Itu yang pertama. Yang kedua, prediksi. Ramalan didasarkan asumsi yang tegas menurut teori. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga yaitu perkiraan. Ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informatif atau penelitian pakar tentang situasi masyarakat di masa depan. Selanjutnya yang E, jenis-jenis masa depan. Yang pertama itu masa depan potensial, yang disebut potential future. Masa depan jenis ini adalah situasi sosial masa depan yang mungkin terjadi yang berbeda dengan situasi sosial yang terjadi sekarang. Yang kedua, masa depan yang masuk akal, yakni situasi masa depan atas dasar asumsi tentang hubungan antara lingkungan dan masyarakat. Yang ketiga, masa depan normatif, normative future. Masa depan normatif merupakan masa depan potensial maupun plausible yang konsisten dengan konsep analisis tentang kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang ada di depan masyarakat ataupun di masa depan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan apabila ada kata yang kurang bisa dipahami ataupun tidak bisa dimengerti, saya mohon maaf juga. Dan apabila saya kurang jelas menjelaskan materi, saya mohon maaf juga karena namanya masih belajar. Terus kesimpulan yang bisa saya ambil, jadi suatu kebijakan itu bisa terjadi karena adanya suatu permasalahan. Jadi apabila masih ada suatu permasalahan, maka bakalan ada yang namanya suatu kebijakan. Proses terjadi kebijakan yaitu pertama kali dari suatu permasalahan. Setelah itu nanti akan dievaluasi ataupun nanti akan dilakukan kebijakan itu ke suatu permasalahan tersebut. Setelah itu dijalani apakah sesuai ataupun apakah bisa nanti kebijakan itu menyelesaikan masalah tersebut. Apabila tidak bisa, maka akan timbulnya kebijakan baru. Jadi apabila suatu permasalahan itu belum terselesaikan, maka kebijakan itu akan selalu berlanjut. Tapi nanti ada yang namanya kebijakan baru, dan kebijakan baru. Jadi di materi yang saya jelaskan ini di bab peramalan, jadi kita bisa meramalkan masa depan kebijakan. Tetapi yang kita ramalkan ini mempunyai keterbatasannya juga. Dan ada juga tentang jenis-jenis masa depan tersebut yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.